Menurut Anda, kenapa Anda bisa mendapatkan julukan Raja Settingan? Program-program yang saya buat itu jujur ya, nggak semua settingan. Oke. Settingan ada, yang real juga ada. Tapi, Apa tuh? sorry, Raja Settingan udah bukan gua lagi. Oh, siapa? Afiliator. Afiliator. Iya dong, bukan gua lagi. Selamat datang di The Comment Court, di mana kita akan mengupas tuntas peristiwa yang ada di masyarakat dari sudut pandang netizen. Program ini hanya untuk memberikan sudut pandang yang berbeda untuk para netizen di luar sana langsung dari sumbernya. Pada persidangan hari ini telah kedatangan terdakwa kali ini bukan seorang sultan melainkan seorang raja. Ini raja yang katanya raja settingan, terdakwa Uya Kuya. Yes. Waduh, saudara terdakwa. Terdakwa. Ini namanya kan Surya Utama atau lebih dikenal dengan nama Uya Kuya. Di setiap persidangan kita harus mengetes dulu kejujurannya nih. Jadi ada lie detector, kita harus tes dulu. Kalau 3 pertanyaan lie detectornya lewat, baru kita masuk ke dalam persidangan. Iya. Oke, Mas Uya. Yes. Sebutkan 3 hal yang tidak disukai dari Astrid, Mbak Astrid, istri Anda, dari saudara terdakwa. Jadi istri Anda tuh nggak suka sama Mas Uya tuh apa? Oh, tidak suka Iya. saya ya? Iya. Saya lelet orangnya. Lelet? Oh Iya, gitu? lelet. Oh, soalnya kalau kelihatannya nih cekatan malah. Enggak, lelet itu dalam arti kata saya orangnya mepet waktu. Oh, mepet waktu. Jadi kalau misalnya belum waktunya, saya nantai dulu. Oh, iya, oke. Tapi kalau udah deket baru Oke. Tapi kalau beli Bitcoin cepet ya? Oh, cepat. Oh, itu. Itu satu. Itu satu. Yang Terus kedua? abis itu saya kalau malam suka istri saya udah tidur, Iya. sering saya coel-coel. Oke. Ya, itu dia bisa ngamuk. Oh, bisa ngamuk. Bisa ngamuk. Ya? Padahal toel ya? Toel saya bercandain. Oke. Ya. Kadang-kadang ada lemak perutnya saya kuruk. Dia sebel tuh. Ya, Oke. ya. Yang Ya. ketiga? Kalau saya katain gendut. Kalau dikatakan, padahal istrinya kurus. Gendut. Padahal kurus Ada lemaknya, itu. ada bonusnya. Oh gitu. Jadi itu yang tidak disukai istri Mas Kuya Iya. terhadap Mas Kuya. Padahal Oke. saya juga bilang gendut tuh bukan berarti ngatain, bukan fisik, tapi emang gemes gitu kan kayak, gitu kayak. Oke. Siap. Oke. Iya. Karena saudara tersangka lolos Iya. memberikan testimoni kejujuran, maka kita akan masuk ke persidangan hari ini. Oke. Pada persidangan ini kita akan membahas 2 dakwaan yang Iya. membuat Mas Uya menjadi terdakwa pada hari Oke. ini. Yaitu pertama, Raja Settingan Indonesia. Oke. Yang kedua yaitu fenomena konten prank Gus Rong. Oke. Langsung aja kita Ya. bahas dakwaan pertama, yaitu Oke. julukan Mas Uya Yes. sebagai terdakwa yang fenomenal, yang belum Oke. ada lagi yang bisa mendapatkan julukan ini. Oke. Nih. Di Indonesia nggak Oke. ada lagi nih. Oke. Terdakwa nih Mas Uya Kuya. Menurut Anda kenapa Anda bisa mendapatkan julukan Raja Settingan? Iya, karena mostly program-program saya reality show. Reality show. Dan memang iya, reality show itu sebagian ada yang settingan. Oke. Dan harus settingan. Harus disetting kan? Harus. Kalau ngeprank kan yang disetting itu maksudnya pranknya disetting. Begini, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia reality show aja kayak Kim Kardashian, terus habis itu Beverly Housewife, Oke. itu dan lain sebagainya. Itu semua disetting. Oh, Kim nggak ada Kardashian yang full itu. real, nggak ada. Oke. Dijamin. Dan di Indonesia pun reality show juga banyak yang disetting, dan taruhan sama gue, rata-rata artis-artis Indonesia juga pernah melakukan kesettingan dalam gimmick-gimmick programnya. Oke. Cuman mereka nggak ngaku aja. Oke. Dan itu nggak masalah dong? itu Nggak hiburan? masalah, justru menurut gue orang yang bisa menyeting sesuatu itu adalah orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Karena harus punya kreativitas. Iya dong, Harus benar. diatur bagaimananya. Dan ini kan Supaya- dunia showbiz. Betul. Hiburan perlu ada yang disetting. Oke, keren banget. Iya dong, emang kalau orang-orang yang di bawah rata-rata pasti dia nggak akan bisa buat settingan. Oke. Mentok gitu kan. Oke, Mas Uya, Iya. dengan dikenalnya sebagai Iya. Raja Settingan Iya. nih, Mas Uya Iya. ini disinyalir meraup banyak keuntungan. Benar apa tidak? Bukan karena dari raja settingan ya. Oke. Jadi ibaratnya program-program yang saya buat itu jujur ya, nggak semua settingan. Oke. Settingan ada, yang real juga ada. Oke. Tapi semua yang real pun juga kita perlu set up. Ya, kayak misalnya ada orang yang berantem di kita gitu kan. Berantem, orang punya masalah. Iya. Iya. Di program saya seolah-olah dia baru ketemu pertama kali, tapi sebelumnya kita briefing dulu, dalam arti kata dengerin dulu
apa sih kamu apa nih masalahnya? Terus yang istrinya ditanyain sama tim satu lagi. Nanti kita kasih tahu, tapi kamu jangan ada ngeluarin kata-kata binatang, kata-kata kasar yang nggak pantas. Harus kata halus, jadi jangan amplas gitu, jangan ya. Kalau secara langsung kita bilang begitu, jangan amplas kasar ya. Iya. Kalau paha bayi boleh halus ya. Kayak begitu, seputar itu. Nah, ada lagi yang kita setting dalam arti kata gini. Bos Rudi sama istri misalnya punya masalah nih. Ya kan? Datang ke kita, tapi masalahnya udah lewat. Oke, sekarang Bos Rudi sama istrinya datang ke saya. Kita reka ulang lagi masalah yang dulu pernah ada. Kita set up lagi, tapi basicnya adalah cerita dari Bos Rudi. Itu juga ada settingan seperti itu. Kayak prank-prank artis. Ada artis yang kita prank beneran, ada yang kita set up. Iya kan? Dalam arti kata gini set upnya juga. Yang prank beneran kita setting juga. Nih artis, dia nanti keluar jam berapa? Oke, keluar jam berapa kita prank nih. Tiba-tiba gagal. Kita bilang, durasi gue masih kurang nih. Kita ulang lagi yuk, gitu kan. Atau enggak kita tambahin lagi. Nggak apa-apa di setting begitu. Ya. Yang penting hasilnya showbiz. Ya dan nggak ada yang dirugikan kan? Dicintai masyarakat Indonesia loh, malah dan ditonton. Lalu kalau settingan-settingan, apakah yang hantu-hantu itu settingan menurut hantu-hantu settingan? Oh, yang hantu-hantu orang bikin horor. Main nih, ya kan? Menurut saya sebagian besar juga settingan dan nggak masalah buat saya. Nggak masalah ya. Tidak merugikan siapa-siapa. Dan dicintai juga nonton. Iya, dan saya nggak mau menjudge mereka juga, tapi itu hak mereka dan sah-sah aja kok. Oke, menurut saudara terdakwa, Mas Uya, apakah hal tersebut mendidik? Karena netizen pada nanya nih. Gini, kalau kita nonton hiburan, acara saya orang terdidik, saya punya pendidikan. Betul. Saya kuliahnya juga bukan yang sembarangan. Betul. Saya bekerja. Betul. Saat saya sudah capek bekerja, saya capek buat belajar. Saya nonton TV buat apa? Hiburan. Iya, bukan cari pendidikan lagi. Bukan mau belajar ya? Bukan mau belajar. Kalau mau belajar nonton TED Talk, nonton Discovery Channel gitu ya? Betul. Kalau acara-acara saya juga misalnya, acara saya yang ada yang ribut-ribut, tapi tetap ada value-nya loh. Apa tuh? Di belakang ada pesannya bahwa kalau misalnya kamu tidak mau mengalami hal seperti ini, kamu jangan selingkuh. Terus habis itu di acara saya TV dulu ada ustadznya. Itu kan ada value-nya juga. Ada nilai-nilainya. Iya, tapi buat saya sampai udah capek kerja, saya kuliah saya dulu 3 gitu kan. Sampai rumah saya mau kuliah lagi enggak. Saya mau nonton hiburan, mau ketawa. Oke, luar biasa. Bener gak? Dan orang-orang yang terdidik itu adalah orang yang nggak peduli dan tidak terlalu saat nonton hiburan itu dia nggak usah mempermasalahkan lagi ini bagaimana begitu. Kalau orang terdidik nih nonton sulap contohnya, dia akan nonton sulap udah wow terhibur. Tapi kalau orang-orang yang kurang terdidik, justru apa ya? Yang hidupnya nggak santai. Oh itu pasti trik beginilah. Lu ngapain mikirin begitu? Kayak hidup lu kayak bebannya berat banget. Udah happy aja. Hiburan aja lu pusingin gimana caranya gitu. Ini dapat ilmu nih. Nonton aja. Betul. Ya tutup pintu. Ya Tony. Iya. Udah nggak apa-apa. Anda dikenal sebagai ahli melakukan hipnotis, tapi banyak juga hakim netizen di luar sana yang bilang ini settingan kayak tadi kan. Ada yang settingan. Dan itu menurut Anda bagaimana tadi? Ada yang settingan, tapi yang bener gue bisa hipnotis. Oke, dan itu nggak masalah ya? Nggak masalah, ada yang setting, ada yang enggak. Karena nggak semua orang juga dihipnotis pasti kena. Nah, tuh, ini settingan nih. Oh iya. Padahal gue pernah mau hipnotis beneran nih. Jangan. Saya kan hakimnya, Pak. Jangan dong, Pak. Jadi gini, jadi hipnotis itu tayangan hiburan. Buat gue kan bukan hipnoterapi, tapi kan gue entertainment. Nah, ada juga yang beneran untuk terapi. Iya, ada yang beneran, ada yang settingan ada. Hipnosis itu adalah ilmu ya, ada ilmunya di psikologi juga. Iya. Benar. Oke, Anda baru-baru ini juga sempat ada viral perselisihan dengan Dennis Charles. Oke, iya. Apakah ini bagian dari settingan sejak awal? Nih hakim netizen. Oke, boleh. Ini. Saya nyatakan ini bukan settingan. Bukan settingan. Tapi karena saya udah terkenal raja settingan, jadi orang lihatnya saya settingan. Tapi kalau orang yang merhatiin saya dari dulu, saya nggak pernah berseteru dengan artis siapapun. Dari dulu, zaman Deddy Kobuzer, ngatain gua, bertahun-tahun tuh, alay segala macam. Emang gua pernah ladenin? Nggak pernah. Nggak pernah, ya. Tuh kan, terus jadi zaman dulu ada juga artis yang ngajak gua ribut juga. Adalah, gua nggak sebut namanya. Tapi gua nggak ladenin. Deddy Kobuzer gimana jadinya sekarang? Sekarang baik kayak berteman, baik. Kan dia nggak alay tuh. Oh, enggak. Kalau gue bilang, kenapa gue cuekin Deddy Kobuzer ngatain gue alay? Dia juga alay kok. Dia juga alay ya? Dia sok-sokan, dia kan ngundang artis-artis yang fenomenal, gini, orang-orang top, pemerintahan, pejabat tinggi. Tapi yang nggak penting juga dia undang kok sama dia. Tapi apa dia mau ngakuin dia nggak ngalay? Dia nggak akan ngaku. Karena dia udah cenderung malu ngatain gue alay.
Saya saat dia ngalai juga, dia nggak akan ngaku. Iya nih, Deddy Corbuzier, Anda alay, oke? Dan gue nggak nyalain lo alay, nggak disalahin, cuman kita bilang Anda alay, tapi nggak salah. Alay nggak haram kok. Nggak haram. Iya nggak? Iya. Ngaku aja, Deddy Corbuzier alay, oke? Oke. Berikutnya, dakwaan berikutnya untuk Mas Uya sebagai terdakwa. Yang akan kita bahas yaitu fenomena yang cukup tenar, terutama di dunia perkontenan, yaitu konten prank yang bisa merugikan banyak pihak, baik si pelaku maupun korban. Contohnya kasus sampah. Dalam video prank miliknya, sama beberapa temannya membagikan bungkusan bantuan berisi sampah kepada waria dan sejumlah bocah. Baru-baru ini juga ada kasus bikin konten prank rampok minimarket malah ketembak beneran, tahu nggak tuh? Oke, saya benar dengar, saya dengar itu. Yang sampah saya tahu ya. Bagaimana tanggapan Anda saudara terdakwa dengan konten prank yang jangan-jangan justru terinspirasi dari Uya-Kuya nih? Iya kan, jangan-jangan sebagai konten kreator pembuat prank. Jadi banyak orang yang salah eksekusinya. Gimana? Prank yang gue buat itu rata-rata prank yang sifatnya komedi dan lucu. Orang nonton ketawa. Jadi kalau kita lihat prank yang di luar negeri itu prank lebih ekstrim, lebih parah-parah, dan gua dari dulu nggak pernah melakukan prank yang se-ekstrim itu, yang mengakibatkan atau punya potensi untuk menimbulkan kerugian buat orang yang di prank. Gua melakukan perhitungan, gua pakai riset, pakai analisa siapa korban gua, siapa targetnya. Jadi menurut gua prank yang berlebihan seperti itu sangat tidak wajar, karena prank menurut gue tujuannya akhirnya apa? Buat hiburan. Harus lucu, jangan sampai bercandanya kelewatan ya. Iya, lo lihat prank-prank gue deh. Coba misalnya gue ngeprank lo nih, tiba-tiba ada orang Rusia datang ke lo, terus ngajakin lo bisnis sama penerjemahnya. Tiba-tiba penerjemahnya ke WC, lo bingung nggak? Iya, bingung. Nah, kayak gitu prank-prank gue kan begitu kalau gue lihat. Yang ajaib-ajaib gitu. Jadi harus dibedakan ya para netizen ya. Saat ini anak dari Anda, saudara terdakwa, Mas Uya, juga terjun ke dunia YouTube dengan konten prank. Apakah menurut Anda ini bisa ngikutin Anda yang sudah berhasil di dunia itu atau bagaimana? Anak-anak gue, anak-anak yang dari dulu terbiasa buat kalau di rumah aja kita sering berdebat dan berdiskusi. Jadi mereka sekarang public speaking juga bagus. Dan ada Nino, dia ngikutin prank-prank yang model gue. Kalau si Cinta, prank-prank yang lebih ke prank call. Apa tuh? Prank call, jadi nelfon Bro Rudy, pura-pura jadi siapa, kayak gitu-gitu tuh. Dan itu Cinta real itu. Iya, rata-rata real. Rata-rata real, tapi kadang-kadang juga mungkin kalau ada yang kurang durasi, kita tambahin, kita setting juga. Nggak apa-apa, buat hiburan. Emang buat hiburan tuh. Kalau percaya konten YouTube adalah atau TV adalah asli, berarti percaya dong Superman bisa terbang. Iya, jadi yang bilang merasa terbodohi oleh konten settingan, berarti dia benar-benar bodoh. Bener dong. Iya. Ya kan kalau orang pinter, lu nonton terhibur, kalau nggak suka nonton yang lain. Buat lucu aja. Iya. Harus banyak-banyak piknik mungkin. Bener, dia kurang piknik dan kurang sekolah. Oke, saudara terdakwa, Anda seringkali menjadi korban di konten prank juga. Apakah ini Anda nggak curiga atau udah ketahuan duluan karena Anda ini kan sebagai raja. Sempet tahu nggak? Gue adalah orang yang paling susah di prank. Oh gitu. Siapapun, mau keluarga gue, mau istri gue, mau artis, mau TV, sampai kayak TV mau ngeprank gue, juga bilang mendingan ngomong sama Uya, ya. Tapi lo nggak usah kasih tahu gue pranknya apa, gue ikutin aja. Dan gue rata-rata, tapi gue orangnya orang yang menghargai juga orang. Misalnya orang ngeprank gue tahu nih, gue ikutin. Biar jadi, gue ikutin, nggak apa-apa. Tahu itu adalah profesionalisme. Iya, gue ikutin mereka, gue pura-pura nggak tahu aja, nggak apa-apa, dan nggak masalah kok. Kalau gue menghargai begitu, menghargai orang siapapun content creator gue hargai. Oke, luar biasa. Kalau begitu, sekian untuk persidangan hari ini. Benar atau salah, biarkan yang mulia netizen menjadi hakimnya. Tapi, apa tuh? Sorry, raja settingan udah bukan gue lagi. Siapa? Afiliator. Iya dong, bukan gue lagi. Kalau gue settingannya nggak merugikan siapa-siapa, buat menghibur di dunia showbiz. Iya, betul. Tolong please di acara ini semua penonton raja settingan gue serahkan kepada para afiliator. Murah banget. Terima kasih kepada saudara terdakwa Uya-Kuya karena telah hadir di persidangan hari ini. Dan untuk para hakim netizen di luar sana, silakan tinggalkan komentar pembahasan apa yang ingin kalian dengar, dan pastikan kalian terus ikuti episode Comment Court berikutnya yang akan mengupas suatu peristiwa dari saudara tersangka. Dan untuk itu persidangan hari ini resmi ditutup.